你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar ke bawah dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. Tiga kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiaoyan tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka mendaki bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar berliku. Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan tersebut, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak pandangan serakah dan tidak puas yang ditembakkan dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan. Senyum dingin muncul di mulut Xiaoyan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan memimpin untuk bergegas menuju kota damai. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan kesal sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiaoyan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum berangsur-angsur berhamburan. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiaoyan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak dahan pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiaoyan yang telah jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menampakkan wajah gelap, dingin namun akrab. Itu adalah Han Feng, juniorku yang baik. Senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 sesepuh lembah api iblis, hari-hari baikmu telah berakhir. Untuk saat ini aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia tertawa. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah suara tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya tersebar menjadi ketiadaan. Kelompok Xiaoyan baru saja memasuki kota perdamaian ketika suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiaoyan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Itu tetua pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil.
Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, mereka adalah tetua akademi. Orang tua, kau akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun darimu dalam 2 hari, aku berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencarimu. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah kemunculan 10 tetua ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu malas? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Douzong. Suqian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup dikenal Xiao Yan ini. Apa hubungannya naik ke kelas Douzong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya, sungguh tak terduga. Anak kecil, ketika kau pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, kau hanyalah seorang dado usi. Dalam beberapa tahun, kau telah menjadi ahli Dou Huang. Kecepatan pelatihan ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampauimu bahkan di Akademi Jianan. Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Dia tersenyum saat mendengar ini dan dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menanggapi dengan hormat. Baiklah, kenapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan. Hugan mungkin telah berbicara dengan cara ini tetapi dari raut ekspresi tersenyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan perilaku Xiao Yan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang mengamati tempat itu dengan tatapan penasaran, sebelum berteriak dengan keras, anak nakal, ini adalah kepala, gerbang Pan, Xiao Yan, dari Batin Akademi, yang sering kalian semua sebutkan. Namun, dia adalah ahli asli Dou Huang. Apa kalian tahu, gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kamu pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih, itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda dari kalian, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi kalian. Semua orang di atap kaget saat mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiao Yan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat. Apakah dia senior Xiao Yan? Dia memang sangat muda. Terlebih lagi, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada statuta. Apa kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di akademi yang memiliki perasaan baik bercampur dengan rasa ingin tahu pada senior misterius ini. Saudarimu ini juga adalah pesaing terbesarmu. Gelombang tawa yang indah seperti lonceng perak meledak saat kedua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik terlihat saat mereka tertawa, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melontarkan pandangan mereka. Tidak disangka senior Xiao Yan telah menjadi ahli Dou Huang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri gerbang Xiao. Saat ini, gerbang Xiao adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas akademi dalam milik anggota, gerbang Pan. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di gerbang Xiao. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun golongan yang bisa melampaui bahkan sekarang. Bahkan dengan kulit tebal Xiao Yan, wajahnya tanpa sadar berubah menjadi sedikit merah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berkilauan dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka yang tidak bisa menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Tidak disangka bahwa masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam menjadi rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pria dan wanita muda itu. Dia tanpa sadar menghela nafas, senang menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari para pemuda dan pemudi ini. Anak kecil, selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan,
Hanya ada sedikit orang yang mencapai rasa hormat seperti itu di tempat di mana para berbakat berkumpul. Kau juga pernah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya bersifat angkuh. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka. Hugan menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung di hadapan kata-kata Hugan. Hugan menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku merasa bahwa kau bukanlah orang biasa. Melihatnya sekarang, tampaknya penglihatanku setajam sebelumnya. Orang tua berhenti mencoba menyombongkan diri. Sukian menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah sudut hitam. Serang saja mereka. Perintah ini sudah lama diberikan. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva sungguh seluar biasa ini. Hugan menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil di samping Xiaoyan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuhnya menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Sukian. Namun, itu lebih intens dari ini. Karena itu, Hugan segera tersenyum saat dia bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Hugan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas, kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitarmu bukanlah individu biasa. Kau memang bukan lagi anak kecil yang lembut saat itu. Hugan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli. Banyak siswa tersebar agak enggan setelah mendengar teriakan Hugan. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiaoyan sebelum mereka pergi. Baru setelah itu mereka bubar. Ayo pergi. Ikuti aku kembali ke Akademi Jianan. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam masih mengharuskanmu untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, aku pikir kau juga harus pergi dan melihat Gerbang Xiao setelah 2 tahun absen. Bagaimanapun juga, kau adalah pendirinya. Sukian akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga mendesah pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Hati Xiaoyan diam-diam menjadi sangat panas saat dia memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, sudah siang hari. Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama di Akademi luar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke Akademi Dalam dari Akademi Jianan, yang terletak di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka melewati pegunungan yang sangat dalam, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran gunung yang sangat familiar itu muncul dalam pandangannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di Akademi Dalam. Di bawah pimpinan Sukian, kelompok itu memasuki Akademi Dalam, yang ditutupi oleh ruang yang terdistorsi, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka. Hati Xiaoyan terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki Akademi Dalam dari tempat ini. Yang disebut kompetisi berburu energi api, juga telah memungkinkannya, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam Akademi Dalam. Rekor yang kau buat saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siswa baru. Siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Sukian di samping tertawa.
Xiaoyan tanpa sadar sedikit tersenyum saat mendengar Suqian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang menuju hutan. Suqian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, akademi dalam yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul dalam pandangan kelompok Xiaoyan. Dia berdiri di atas lereng dan memandangi akademi dalam yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran akademi dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk akademi dalam sedikit santai selama beberapa tahun ini, akademi dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, persaingan yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa masuk akademi dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak ingin melangkah di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras. Untuk memungkinkan diri sendiri naik peringkat, cukup banyak siswa yang bersusah payah berlatih. Kelompok itu berhenti di luar akademi dalam. Namun, Xiaoyan tidak segera mengikuti Suqian dan yang lainnya masuk. Dia benar-benar ingin melihat gerbang Xiao untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Suqian tidak menghentikan Xiaoyan saat melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas gerbang Xiao. Setelah kamu menyusul semua orang, kau bisa datang ke kompleks penatua akademi dalam untuk mencariku." Suqian tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan yang lainnya ke bagian yang lebih dalam dari akademi dalam, meninggalkan Xiaoyan sendirian di tempat dia berdiri. Xiaoyan mengirim punggung Suqian dan sisanya pergi dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas perlahan. Senyum yang agak energik berangsur-angsur melonjak ke wajah mudanya. Senyuman semacam ini tidak muncul di wajah Xiaoyan selama beberapa waktu. Selama ini, dia ditekan untuk maju dengan berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri lupa bahwa dia hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an dan bukan pria tua berambut putih. Namun, di bawah atmosfer akademi dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiaoyan menjadi jauh lebih santai. Saat ini dia tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan pria tua. Dia mengusap tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam akademi dalam yang luas. Sepanjang jalan, dia secara acak menarik seorang siswa dan menanyakan tentang lokasi gerbang Xiao. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas gerbang Xiao. Siswa itu akhirnya dengan lembut bergumam saat dia melihat punggung Xiaoyan menjadi jauh. Xiaoyan mengikuti rute yang ditunjukkan oleh siswa tersebut, dan akhirnya muncul di luar markas gerbang Xiao setelah 10 menit lebih. Ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun dalam ketenangannya. Apakah akademi dalam ini agak terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi markas mewah untuk faksi ini. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai basis, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiaoyan, yang telah jauh dari akademi dalam selama lebih dari 2 tahun, tidak mengetahui jumlah kekuatan konyol yang dimiliki gerbang Pan saat ini di dalam akademi dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas yang paling berharga dari peringkat kuat mengenakan lencana gerbang Pan di dada mereka. Bahkan beberapa sesepuh akademi dalam yang baru dipromosikan memakai gelar gerbang Pan pada mereka. Karena gerbang Pan saat ini menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas para anggotanya. Dengan demikian, faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan terkekang. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya sebelum dia masuk ke rumah yang sangat besar ini. Matanya menatap keempat pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk.
Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi dalam. Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk menjadi penjaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiaoyan masih ada saat itu. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria yang dingin dan tampak tegas yang sedang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia menyerbu ke bagian dalam gerbang Pan dengan cepat tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari. Xiaoyan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan berkeliling. Dia secara acak menemukan jalan setapak dan berjalan di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan yang dirahasiakan juga sedang terdengar dari lokasi ini. Ketika dia mendengar sorakan itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandangi kerumunan orang yang banyak dan tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Saat mendekati kerumunan, Xiaoyan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Tubuhnya yang indah dan proporsional, di bawah pakaiannya, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat yang menyebabkan seseorang tertarik. Namun, benang ketidakpedulian yang dingin membuat orang lain menjauh dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Jenis wanita ini adalah tipe yang sangat sulit ditundukkan oleh pria. Karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya dapat mengambil sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk membelai dia. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiaoyan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat sedang berputar dengan cepat dan aroma obat yang samar sedang dipancarkan. Jelas sekali, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiaoyan mengungkapkan beberapa kejutan saat mengamati bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan keterkejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, pil kilangit. Tidak disangka wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk mengolah pil obat jenis ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Guhi, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu dengan jelas tertuju pada kuali obat. Keringat sebening kristal sesekali terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah oval kurusnya dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liu mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang dikirim. Keterampilan pemurnian obat senior Xin Lan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Kamu sedang melamun lagi. Senior Xin Lan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap tatapan tajamnya. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa mengungguli dia? Siapa bilang tidak ada orang? Saat itu, ketua kami memperbaiki pil obat tingkat 5 saat dia berkompetisi dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Menjauhlah dariku. Ketua telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Xiaoyan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris.
Sementara Xiaoyan diam-diam merasa bahwa semuanya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat. Itu akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti giok. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai setelah melihat penyempurnaan wanita yang berhasil. Banyak suara dikirim ke wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut karena malu. Sayang sekali, Xiaoyan mengamati pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit sunyi saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian biru itu menatap pemuda berjubah hitam yang tampak akrab itu. Suara dinginnya perlahan ditransmisikan. "Katakan padaku apa yang perlu dikasihani?"